Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Barokah dengan NPM 202151004 bersama saya Rizka Marisa dengan NPM 202151005 dan saya Nilan Cahya dengan NPM 202151006. kami dari kelas A 2020 akan mempresentasikan sebuah alat peraga bernama Takalita atau tabel perkalian pintar. Mohon disimak ya. Definisi Takalintar. Takalintar atau tabel perkalian pintar adalah sebuah alat peraga pembelajaran matematika yang berkaitan dengan konsep perkalian yang berbentuk tabel yang terbuat dari papan atau gabus. Fungsi Takalintar berfungsi sebagai alat pembantu untuk memudahkan siswa dalam melakukan pengoperasian perkalian. Diperuntukkan untuk siswa SMP dan SMA. Alat dan bahan untuk membuat Takalintar adalah yang pertama styrofoam, yang kedua karton, yang ketiga lem atau double tip, yang keempat spidol, yang kelima gunting, yang keenam penggaris, yang ketujuh jarum atau peniti. Kemudian langkah-langkah untuk membuat Takalintar. Yang pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang kedua, sambungkan dua buah styrofoam menjadi satu menggunakan double tip. Yang ketiga, tempelkan karton ukuran 61 cm x 86 cm pada styrofoam. Yang keempat, gambarlah persegi panjang dengan grid 7x7 dengan ukuran satu gridnya 8 cm x 10 cm. Yang kelima, gambarlah satu diagonal sisi di tiap grid kecuali baris paling atas dan bawah dan grid paling kiri dan kanan. Kemudian potong karton ukuran 5 cm x 8 cm dan ukuran 2 cm x 3 cm untuk membuat angka-angka dari 0 sampai 9. Yang terakhir, membuat angka 0 sampai 9 di karton yang telah dipotong. Kelebihan alat peraga Takalintar adalah yang pertama, memudahkan siswa dalam mengoperasikan perkalian bilangan bulat dengan cepat. Dengan alat peraga ini, siswa dapat dengan mudah mengerjakan perkalian sebab tidak pusing dengan bilangan simpanan. Kemudian yang kedua, penyajian angka lebih cepat, jelas, menarik, dan ringkas. Yang ketiga, membangkitkan motivasi belajar siswa dan merangsang siswa untuk belajar dengan lebih baik. Yang keempat, memberikan pengalaman yang konkret sehingga siswa akan lebih mudah paham. Kekurangan dari Takalintar ini adalah siswa tidak akan mengikuti dengan baik jika guru menjelaskan terlalu cepat. Oke teman-teman, di sini sudah terdapat Takalintar. Oke, sebelum kita memulai dengan contoh pengerjaan, saya bersama teman saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya terlebih dahulu. Oke, yang pertama di sini terdapat grid yang paling atas dan juga grid yang di samping ini sebagai tempat untuk menyimpan soal. Dan soalnya itu maksimal adalah bilangan dengan 5 digit dikali dengan 5 digit. Dan untuk grid yang ada di tengah ini berfungsi sebagai pengerjaan dari hasil perkalian 5 digit tersebut. Dan apabila hasil dari perkaliannya itu ada 2 digit, pasti ada puluhan dan satuan. Dan untuk puluhannya itu disimpan di diagonal yang paling atas, dan untuk satuannya disimpan di diagonal paling bawah. Dan grid di bawah ini dan yang di sebelah sini berfungsi sebagai penjumlahan hasil dari pengerjaan perkalian 5 digit tersebut. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan menyimak contoh pengerjaan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan contoh pengerjaan. Untuk contoh soalnya akan disebutkan oleh kameramen. Contoh soalnya 23.146 dikali 12.340.
Oke, contoh yang diberikan tadi yaitu 23.146 dikali 12.340. Kita simpan dari bilangan yang paling besar, yaitu 20.140 dikali angka berapa? dikali angka 12.340. Berarti kita simpan dari yang paling atas ke yang paling bawah. 12.340. Jangan lupa dikasih peniti ya. Nah, setelah kita menyimpan soalnya, kita melanjutkan ke langkah pengerjaan. Caranya dengan mengalihkan setiap satu grid dikali satu grid, lalu disimpan jawabannya di grid yang ada diagonalnya. Oke, untuk pengerjaannya itu yang grid yang pertama itu 6 dikali grid yang paling bawah itu 0. Jadi 6 dikali 0 hasilnya itu adalah 0. Kita simpan di diagonal paling bawah karena merupakan sebuah satuan. Oke, untuk pengerjaan yang kedua itu ada 6 dikali 4. Hasilnya berapa? Ya, betul. 24. Itu kan merupakan 2 digit, berarti yang puluhannya disimpan di atas diagonal paling atas dan yang satuannya disimpan di diagonal paling bawah. 4 disimpan di bawah. Untuk selanjutnya itu 6 dikali 3. Hasilnya berapa? Oke, ya betul sekali. 18. Berarti kita simpan angka satunya di diagonal paling atas, Satunya di atas dan 8-nya di diagonal bawah. Untuk selanjutnya itu 6 dikali 2. Hasilnya berapa? Oke, hasilnya adalah 12. Siap. Penyimpanan angkanya juga sama seperti yang sebelumnya. Angka 1 disimpan di diagonal paling atas dan angka 2 disimpan di diagonal paling bawah. Oke, selanjutnya 6 dikali 1. Hasilnya 6. Karena merupakan satuan, maka hanya disimpan di diagonal paling bawah saja, yaitu angka 6. selanjutnya Ya, digit yang kedua itu ada 4. 4 dikalikan 0 yang paling bawah berarti hasilnya 0. Karena merupakan satuan, maka disimpan di diagonal paling bawah. Seterusnya itu 4 dikali 4. Hasilnya adalah 16. Itu merupakan 2 digit, berarti ada puluhan dan satuan. Untuk puluhannya itu 1 disimpan di diagonal paling atas dan untuk 6 disimpan di diagonal bawah. Untuk selanjutnya itu 4 dikali 3. Hasilnya adalah 12 dan merupakan 2 digit, yaitu pasti ada puluhan dan satuan. Pengerjaannya atau penyimpanan angkanya sama seperti sebelumnya. Berarti 1 disimpan di diagonal paling atas dan 2 disimpan di diagonal paling bawah. Untuk selanjutnya itu 4 dikali 2. Hasilnya adalah 8. Karena merupakan satuan, maka hanya disimpan di diagonal paling bawah saja. Yang selanjutnya ada 4 dikali 1. Hasilnya adalah 4 dan merupakan satuan, maka disimpan angka 4-nya di diagonal bawah. Untuk digit yang ketiga itu ada 1 dikali digit yang paling bawah yaitu 0. Berarti 1 kali 0 adalah 0. Merupakan satuan, maka disimpan di diagonal bawah. Selanjutnya ada 1 dikali 4. Berarti hasilnya adalah 4. Karena merupakan satuan, jadi disimpan di diagonal bawah. Selanjutnya itu 1 dikali 3. Hasilnya adalah 3.
satuan juga, maka disimpan di diagonal bawah. Untuk selanjutnya yaitu 1 dikali 2. Hasilnya adalah 2, maka merupakan satuan, maka disimpan angka 2-nya di diagonal bawah. Untuk selanjutnya yaitu 1 dikali 1, berarti hasilnya adalah 1. Itu merupakan satuan juga, maka angka 1 disimpan di diagonal bawah. Oke, yang selanjutnya Selanjutnya ada 3 dikali 0. Hasilnya adalah ya betul 0. Jadi kita simpan angka 0 di diagonal paling bawah. Untuk selanjutnya ada 3 dikali dengan 4. Hasilnya adalah 12. Satunya di diagonal paling atas dan 2-nya di diagonal paling bawah. Selanjutnya ada 3 dikali dengan 3. Hasilnya adalah 9. Karena cuma satuan, berarti kita simpan di diagonal paling bawah. Selanjutnya ada 3 dikali 2. Hasilnya adalah 6. Berarti kita simpan satuan saja, angka 6 di diagonal paling bawah. Selanjutnya ada 3 dikali 1. Hasilnya adalah 3. Kita simpan angka 3 di diagonal paling bawah. Oke, sekarang adalah digit terakhir dari 2. Berarti 2 dikali 0. Hasilnya adalah 0. Kita simpan di diagonal paling bawah. Lalu ada 2 dikali 4. Hasilnya adalah 8. Kita simpan juga di diagonal paling bawah. Selanjutnya ada 2 dikali 3. Hasilnya berapa teman-teman? 6. Ya betul 6. Kita simpan di diagonal paling bawah. Kemudian ada 2 dikali 2. Hasilnya berapa? 4. Ya, kita simpan di diagonal paling bawah. Dan yang terakhir ada digit 2 dikali 1. Hasilnya adalah 2. Kita simpan di diagonal paling bawah. Nah, seperti ini teman-teman proses pengerjaannya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke proses yang ketiga, yaitu penjumlahan dari pengerjaan. Bagaimana sih cara menjumlahkannya? Yaitu kita bisa menjumlahkan per baris diagonal. Jadi yang diagonal sini nanti hasilnya di sini, diagonal ini hasilnya di sini, diagonal ini hasilnya di sini, dan seterusnya. Oke, kita langsung saja. Kita mulai dari yang paling bawah. Di sini ada 0. 0 kalau dijumlahkan tidak ada, berarti hanya 0. Jadi 0 disimpan di sini. selanjutnya ada 4 ditambah 0. Hasilnya berapa? 4. Yap, betul. Jadi kita simpan di sebelah sini. Selanjutnya 8 tambah 2 berapa? 10. Tambah 6 berapa? 16. Hasilnya berapa? 16. Nah, karena merupakan 2 digit, berarti yang satuannya kita simpan di sini, yaitu 6. Dan yang digit puluhannya kita jumlahkan dengan diagonal yang berikutnya. Berarti 1 ditambah 2 berapa? 3. Ditambah 1, 4. ditambah 2, 6. ditambah 1, 7. ditambah 4. 11. Oke, berarti sama seperti tadi ada 2 digit. Digit satuannya kita simpan di kolom hasil, dan digit puluhannya kita jumlahkan dengan diagonal berikutnya. Berarti 1 ditambah 6, 6. hasilnya 7. ditambah 1, 8. ditambah 8, 16. ditambah 1, 17. ditambah 3, 20. ditambah 2, 22. sama. Digitnya ada 2, berarti yang satuannya 2 disimpan di sini. 2-nya kita simpan atau kita jumlahkan dengan diagonal berikutnya. 2 ditambah 4, 6. ditambah 2, 8. ditambah 9, 17. ditambah 1, 18. ditambah 8. Jadi 26. Oke, berarti angka 6-nya kita simpan di hasil.
Keduanya kita jumlahkan dengan diagonal berikutnya. Berarti 2 ditambah 1 3, ditambah 6 9, ditambah 6. 15. Kita simpan angka 5-nya di mana? Di hasil Selanjutnya berarti angka 1-nya kita jumlahkan dengan diagonal berikutnya. 1 ditambah 3 4, ditambah 4. 8. Berarti cuma satu satuan ya. Kita simpan di kolom hasil. Selanjutnya yang terakhir. Diagonal yang terakhir cuma terdapat angka 2. Jadi kita langsung saja tulis di sini 2. Nah, karena semuanya sudah selesai, di sini sudah terdapat hasilnya. Bisa kita baca dari dari grid yang sebelah sini ke grid yang paling sini. Maka hasilnya adalah 225.621.640. Nah, supaya kita tahu hasilnya Benar atau tidak, kita cek di kalkulator. Benar nggak nih? Oke, segitu. 23.146 dikali 12.340. Maka hasilnya adalah berarti sama ya hasilnya. Berarti tabel Takalitar ini bisa kita gunakan untuk perkalian yang digitnya besar, supaya kita tidak perlu kerepotan dalam menyimpan bilangan simpanan jika kita menggunakan cara perkalian yang ke bawah. Gitu teman-teman. semoga teman-teman di rumah atau yang menonton video ini bisa memahami apa namanya Yang telah kami sampaikan. Sekian presentasi alat peraga takalitar dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.